Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam bacaan Masalihul Ibad. Nasihat yang lalu adalah usia senja masih berburu harta. Nah, sekarang ganti al-kaslu wal kaslu minasubani. Al-kaslu minasubani. Malas, rasa-rasen ya. Al-kaslu itu malas. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya kaslan. Karena kaslan itu adalah bentuk jeren atau masdar dari kasula yang sulu atau kasala yang silu. Masdarnya kaslan. Maka iku apik duwe anak jenenge Arab apa kaslan. Nah itu padahal kaslan itu malas. Mungkin itu harapan berbalik. Muga-muga sok anakku iki dadi wong sing ora males. Itu paling aneh. Oke, tapi ini kita tinggal baca saja ya. Walkaslu minasubhan. Yang harus dihindari dalam hidup ini antara lain yaitu masih muda kok sudah malas. Nah, sebaiknya bagaimana muda itu? Muda itu ya rajin, karena di mana-mana perjuangan itu ya dari angkatan muda. Sebenarnya kalau sudah usia seperti ini harus sudah cooling down. Di sini digambarkan hindarilah menjadi orang muda yang malas. Tapi di sini kan sudah tua semuanya, kecuali yang masih muda. Dan yang masih muda pun rajin, sering ketemu kita dalam posisi rajin. Oke, nanti kita lihat nek dawe Al-Quran sama hadis bagaimana tentang nasihat ini. Al-Kaslu minasubhan. Ada nasihat lagi yang bisa dijadikan pegangan bagi para pemuda, yaitu subhanul yaum rijalul ghar. Pemuda hari ini sekarang itu adalah menjadi orang dewasa
pada masa yang akan datang. Jadi sebetulnya bagaimana keadaan generasi yang akan datang, perspektifnya ini penglihatan perspektif ya. Makanya lihat aja kelakuannya ketika masih muda. Ketika masih muda, kita masing-masing sudah tua ini ingat-ingat ketika muda kita itu dulu seperti apa perilaku kita, jadwal kehidupan kita gimana, acaranya menuntut ilmu, sekolah, terus apa, ngaji atau apa, belajar atau apa, bantu orang tua dan lain sebagainya. Dan dibandingkan dengan apa sekarang nih, pemuda sekarang, dengan catatan mesti harus dipertimbangkan apa ya, situasi perkembangan sudah banyak mengalami perubahan ya, perubahan. Jadi perubahan zaman itu juga bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Tapi zamannya apapun, bukan terus perilakunya apapun, bukan. Zamannya apapun, pedoman kita tetap Al-Quran dan hadis. Jadi begitu caranya. Jadi oleh karena itu standar baku yang kita gunakan adalah Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau itu zamannya apapun, kita akan on the right track, pada track yang benar, tidak keliru. Oke, kita lihat di surat Al-Hasr ayat 18-19. Ini oleh Ustaz kita biasa dibaca kalau dia lagi ngimami Jumat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Perintah utamanya di sini didulukan ya. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Nek dikasih pakai usul fikih loh, berarti tidak kabeh wong iman itu wis takwa. Karena sasarannya di sini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kok disuruh takwa? Apakah orang yang beriman itu ada yang tidak bertakwa? Kan gitu. Itu adanya di usul fikih itu. Mafhum mukhalafah artinya. Kajian mafhum. Karena hukum itu diambil dari zahirnya maupun yang mawara zahir, yang lahirnya tekstualnya maupun yang kontekstual, itu diambilnya begitu. Jadi bisa ada aliran yang sukanya ngambil yang zahir saja, akhirnya itu tokohnya disebut Abu Dawud Al-Dhahiri. Abu Dawud Al-Dhahiri. Nek Gusti Allah piye zahir Gusti Allah itu zahiran wa batin. Wa zahiru wa batin. Wahai orang yang beriman, takwalah engkau pada Allah. Iya caranya takwa pada Allah. Diurai operasionalnya ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaknya engkau melihat, masing-masing dari engkau melihat, wal tandur nafsun, dan hendaknya engkau masing-masing melihat, mewawas. Nazar itu macam-macam. Ada yang penelitian itu juga nazar penelitian. Nazar bisa pandang, ngidor mikroskop. Wal tandur nafsun, hendaknya memandang seseorang.
masing-masing Anda, masing-masing engkau, maqad damat, apa yang telah lewat, apa yang telah lewat, lihat untuk kepentingan yang akan datang, untuk kepentingan esok hari. Di dalam tafsir ini lihat ini ada lihat jangka pendek, yaitu di hidup di dunia, dan lihat jangka panjang, yaitu lihatlah apa yang telah kita alami, kita lakukan, kita amalkan di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Itu ada dua pemaknaan, ya. Ada apa jangka pendek atau jangka menengah, ya. Jangka pendek itu di dunia, short term gitu, kalau long term ke akhirat. Maka dapat ya. Jadi untuk melakukan yang akan datang, menggambarkan yang akan datang, itu dasarnya harus melihat ke belakang yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya juga ada ilmu perencanaan ayat ini, di ayat ini, karena suatu perencanaan harus dilihat dulu apa yang dievaluasi, kekurangannya apa, kelemahannya apa, kemudian jangan diulang, yang kurang harus ditambahi, yang yang akan datang. Gitu. Wattaqullah, perintah takwa di sini dua kali. Sebelum diurai wal tamtur nafsum qaddamat liwat, sudah ittaqullah. Tapi setelahnya diurai juga lagi diulang lagi, wattaqullah. Dan oleh karena itu takwalah pada Allah. Bapak bolak-balik perintah takwa, ya sok-sok soalnya menungsoki sering lali. Wis dilekne cek lali maneh, dilekne lali maneh. Makanya pengulang-ulangan dalam Al-Quran itu sebetulnya manusiawi. Sok ada orang kritis terhadap Al-Quran, kritisnya keliru. Untung dia bukan Muslim, ya. Jadi keliruannya itu banyak karena tidak tahunya, tapi semangat untuk mengkritik Al-Qurannya tinggi, gitu. Dengan motif-motif lain, gitu. Dan membela yang bayar atau gimana. Innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha menerima kabar. Artinya dia sangat teliti. Allah itu teliti. Begitu melihat perilaku, Allah tahu itu apa, sampai detailnya ngerti, ya. Allah itu sudah jadi khabir bima ta'malun, terhadap apa saja, seluruhnya, apa saja yang tersembunyi maupun tidak, yang disadari atau tidak, itu bima ta'malun, yang engkau selalu lakukan dan engkau akan lakukan. Bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui tentang apa saja yang engkau sedang lakukan dan yang akan engkau lakukan. Ini perintah Allah untuk bertakwa. Wujud takwa secara rasional bisa hendaknya kita selalu melakukan evaluasi sebelum melakukan kegiatan. Kemudian karena semua yang kita lakukan itu evaluasi, kegiatan, itu semuanya adalah diketahui oleh Allah. Apa itu apa tenangan, itu diketahui oleh Allah. Gimana? Ini berarti bagi Allah transparan terhadap apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh manusia atau makhluk. Oke.
termasuk kalau kita malas gitu. Ini kan hubungannya wal kaslu minasub. Nek nome males gitu ya, tuane kan luwih ra karuan males gitu, karena kurvanya itu kan terus menurun itu. Jadi kepiling ini sebenarnya tidak saja dikhususkan untuk yang muda, tapi juga yang tua juga harus mengevaluasi diri. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Wala takunu, dan janganlah engkau sekalian menjadi kalladzina nasullah, seperti halnya orang-orang yang lalai terhadap Allah. Fa'ansahu, maka kemudian Allah membiarkan mereka dalam kelalaian diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berlalai-lalai dengan Allah, akhirnya Allah membiarkan kita dalam keadaan lalai. Terus karepe piye iki? Yo karepe supaya kita itu tidak lalai kepada Allah. Untuk tidak lalai harus zikir. Zikir itu macam-macam, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan pikiran, gitu kan. Karena karena diperintahkan tafakkaru fi khalqillah, hadis itu ya, hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, pikirkanlah terhadap ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Zat Allah itu nanti tidak ada yang tidak masuk akal, karena dia cinta akal, akhirnya menolak informasi itu bisa terjadi. Dari itu perintahnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah engkau tentang ciptaan Allah dan jangan engkau memikirkan zat Allah. Ya, ciptaan Allah banyak sekali, termasuk diri kita kan bisa ya kalau kita mikirkan ciptaan Allah, maka kita akan ketemu Allah. Oh Allah ya, banyak sekali organ tubuh kita aja, kalau kita fungsi-fungsi organ tubuh kita itu ya Allah, dia bekerja meskipun kita tidur, dia kerja terus ya, nggak pakai cuti itu. Nanti kalau cuti ya kitanya selesai. Oke, jadi kuncinya dalam hidup ini hendaknya agar menjadi orang yang bertakwa, antara lain kita harus selalu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah dengan berbagai cara, ada lisan, hati, pikiran, dan lain sebagainya, nanti akan perbuatan kita, perilaku kita akan sejalan dengan panduan Allah. Jadi jangan lidahnya zikir pada Allah, perilakunya tidak sesuai gitu kan. Umpamanya ya, subhanallah, subhanallah, itu yang paling rutin kita alami ya. Kemudian subhanallah, kan maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Itu mestinya kita harus memikirkan, kita pun harus mensucikan diri kita agar kita dekat dengan yang maha suci. Subhanallah, subhanallah, tapi kita gumede gitu ya, merasa tidak sadar diri kalau bisa punya dosa, punya kesalahan dan lain sebagainya. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita harus memohon pensucian diri dari Allah juga. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah.
segala puji juga. Tapi kita sendiri suka dipuji, apa ya, orang yang hobinya suka dipuji itu berarti dia nggak pernah pikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kita tidak usah gempil punyanya Allah, ya kan? Punyanya Allah itu yang pantas dipuji itu hanya Allah. Kita tidak perlu begitu, karena nanti laku kita bisa menyimpang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi kita sombong. Ada hadis yang mengatakan, jika engkau berkata-kata tetapi orang lain menganggap engkau sombong dengan kata-katamu, maka hendaknya engkau diam. Sebaliknya, jika engkau diam, orang lain mengira engkau sombong, maka hendaknya engkau berkata-kata. Jadi itu hadis Nabi ya, tunjuk Nabi untuk dalam interaksi sosial. Ulaika humul fasiqun. Wong nek sing lalekne Gusti Allah, terus apalagi kemudian lupa diri sendiri dan akhirnya berakhir dengan lupa daratan, itu maka mereka akan jatuh pada kelompoknya ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah menjadi orang yang durhaka. Durhaka itu apa? Mengabaikan perintah maupun larangan yang datang dari Allah, itu durhaka. Kalau disebutkan durhaka saja, durhaka pada orang tua artinya juga melarang perintah Allah hubungan dengan orang tua maupun dalam mematuhi larangan orang tua. Oke, ini dia. Kemudian ayat lain dalam Al-Insyirah. Ini kalau ini ditujukan mukhatabnya pada orang yang beriman. Mukhatab itu alamat pesan. Alamat pesan yang dikirim itu dalam ilmu ushul fiqh mukhatabnya. Sasaran pesan itu pada siapa? Ini Al-Hasr ini sasaran pesannya pada orang yang beriman. Ini sasaran pesannya kepada Nabi. Kakak. Ada kakak ini orang kedua. Ini maksudnya Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dada kamu? Jadi Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad maksudnya di sini. Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah letakkan dari kamu wizrak, beban kamu, beban hidup, taklif ya, beban hidup. Karena manusia itu dalam kehidupannya itu selalu sering mengalami kesulitan dan menghadapi masalah. Padahal kalau kita pikir mengapa kita sulit, mengapa kita bermasalah, menemui masalah, itu sumber pokoknya adalah akar masalahnya adalah pada khuliqal insanu dha'ifan, dan Allah itu telah diciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, lemah. Lemah di sini sebaiknya kita terjemahkan dengan keterbatasan. Jadi kita ini sumber masalah yang kita hadapi itu karena keterbatasan kita. Kalau kita maha kuasa, tidak ada masalah ya. Kita maha kuasa, tidak ada masalah. Kita ini kan rajin berkeinginan, tapi tidak meningkatkan kemampuan kan gitu. Jadi kontra lah. Karena keinginan itu tidak terbatas,
tapi kemampuan terbatas. Jadi yang harus dikembangkan itu ya kemampuan, bukan keinginan. Keinginan ya secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sedang kebutuhan itu sendiri itu adalah apa yang dirasa kurang oleh manusia, itu menjadi kebutuhan manusia. Oke. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada kamu wahai Muhammad, dan kami telah menurunkan beban kamu. Ini penjelasannya bermacam-macam, antara lain ini ada yang menjelaskan ini menjelang Isra Mi'raj, maka Nabi diringankan bebannya. Sebelum Isra Mi'raj maka mengalami amul husni, yaitu tahun kesedihan, di mana bapaknya sudah meninggal, mbahnya meninggal, pakliknya meninggal, kemudian istrinya juga meninggal, kemudian gitu. Jadi kemudian dipanggil untuk menerima wahyu. Dengan terima wahyu itulah dilapangkan dadanya, kemudian bebannya diletakkan. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Beban kok di punggung? Ya karena budayanya di sana kalau ngangkat itu di punggung. Kayak dulu pernah ada kuli pasar, kuli pelabuhan, di terminal dan lain sebagainya. Itu ada orang yang suka ngangkatnya ditaruh di punggung. Bahasa Jawanya tukang manol, ya, manol itu orang yang suka angkat berat, tapi beratnya itu ditaruh di punggung, bukan angkat berat yang di cabang olahraga, angkat berat itu angkatnya di tengah. Oke, jadi di punggung. Maka dari itu ayat ini mengatakan telah diangkat dari dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak, yaitu karena terletakkan dari punggungmu beban. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kemudian kami tingkatkan bagi kamu dzikrak, sebutan kamu yaitu Muhammad. Ini dalam tafsir Jalalain dikatakan bahasanya wa rafa'na laka dzikrak, itu maka dari itu dalam syahadatain itu disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu disejajarkan. Ada tengok-tengok itu biasanya di masjid ada Allah di sebelah kanan, terus ini Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Ada yang kritik, Allah sama Muhammad masa sejajar, podo tinggi. Maka memang ada di masjid yang diletakkannya Allah di atas, Muhammad di bawah. Padahal Allah itu tidak terikat waktu dan tempat. Jadi ya kalau kritik begitu ada benarnya juga ada salahnya gitu. Jadi Allah itu tidak terikat waktu dan tempat. Jadi inna ma'al wa rafa'na laka dzikrak. Ada kan juga setelahnya asyhadu an la ilaha illallah itu kan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam sholat juga itu, dalam tasyahud juga disebut syahadat. Jadi itu di tafsir Jalalain tadi saya buka itu, oh ini maksudnya kan. Ya. Jadi ditinggikan. Tidak ada suatu nama yang banyaknya disebut dalam satu hari dalam kehidupan di dunia ini
selain Allah dan Muhammad. Yang berapa miliar ini orang Islam, kemudian dia sadar, lagi sholat saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi inna wa rafa'na lakal dzikr, sungguh kami telah, ini pakai singgung mati ya. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat bagi kamu sebutan-sebutan kamu Muhammad. Wa inna ma'a usri yusra, inna ma'a usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan. Dan sesungguhnya kesulitan itu akan diikuti kemudahan. Jadi ini kalimat harfu tauhidnya dibelakangkan, ini di sebab sebab ini didulukan. Sebab kesulitan itu diikuti dengan dan sesungguhnya kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan. Maksudnya apa? Kok makanya lebih dulu innanya, karena pengalamannya kita dari tidak tahu menjadi kemudian diberitahu, diberi keyakinan bahwasanya sungguh-sungguh Allah itu memberikan kehidupan ini antara kesulitan dan kemudian itu silih berganti. Oleh karena itu jangan berputus harap, jangan berputus asa. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan minum baygon, ada yang bergantung diri, ada yang memutuskan matinya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya orang yang putus asa. Orang yang putus asa. Fa'idha faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu kegiatan yang satu, fansab hendaknya segera menyusul mempersiapkan kegiatan yang dalam tafsir jalan lain dikatakan nekis bersolat dungo ya. Ini saya kebetulan tadi saya bukan itu tafsir yang sederhana dan singkat tapi sudah komprehensif, tafsir jalan lain. Nah, kalangan santan katakan itu tafsir untuk mengulang, tapi sebenarnya ya tidak boleh begitu. Fa'idha faragta fansab, apabila telah selesai longgar, hendaknya engkau segera berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya pada Tuhanmu lah engkau selalu berharap. Ini apa? Karena apa yang kita upayakan dalam kehidupan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal. Oleh karena itu pesan Allah, wa ila rabbika farghab, dan hendaknya engkau selalu pada Tuhanmu engkau bergantung harap. Bergantung harap. Kita boleh bergantung pada ikhtiar kita, tetapi akhirnya kita juga harus berserah pada hasil yang ditetapkan. An-nasu bit-taqdir wallahu bit-taqdir. Ini juga masalah kan. An-nasu bit-taqdir, menungso iku gumantung pada rekodayane. Kadar yang kadiru takdir, rekodayane. Wallahu bit-taqdir, sedang Allah yang pegang kekuasaan. Jadi kita hendaknya berbaik sangka manakala kita sudah berupaya berikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, insya Allah itu ada hikmahnya. Saya kira ini beberapa cuplikan ayat yang mendukung pada nasihat yang berusaha. Janganlah wahai pemuda engkau bermalas diri. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kabar Yesus.
Ya, asyhadu an la